Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septi Listiana dengan NPM 25782057. Pada kali ini, saya akan membuat hands-on tentang lab session 14, di mana kita membuat sebuah klien app dan final integration-nya di dalam sebuah APA Network Automation Task Simulator. Nah, langsung aja kita ke instruksi videonya, di mana di sini saya akan membuat sebuah video demonstrasi untuk melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user story dan melakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario-nya. Nanti ada skenario-nya, terus kita sambil jalanin dan jelasin bukti yang diminta secara lengkap. Terus wajib videonya suaranya baik, terus langkah-langkahnya itu dijelasin, habis itu kita masukin ke playlist. Jadi langsung aja ya sebelum kita masuk ke codingannya. Nah, di sini kita itu akan membuat sebuah struktur file project-nya, di mana kemarin kan kita buat net automation project, terus di dalamnya ada app sama models. Jadi kita buat sebuah file baru yang namanya client dengan npm kita, yang di mana dia itu di luar network automation. Dia itu bakal nanti tulisnya itu bakal sebagai menu gitu. Nah, di sini kita pakai dua ada fitur dan logika alur menu kliennya. Kita ada dua, yang dimana ada sebelum login sama kalau misalnya setelah login. Kalau misalnya sebelum login itu dia bakal menampilkan pilihan untuk loginnya ada dua nanti, dimana dia meminta input username sama password aja, terus masuk ke terminalnya. Jadi nanti bakal muncul dia bakal nyimpen sebuah tokennya, jadi seperti itu. Nah, untuk di menu kedua dia itu bakal ada 8 menu, dimana di sini sudah tertera ya apa saja untuk menu-menunya. Nah, langsung aja, kita nggak usah terlalu banyak ini, jadi langsung aja kita ke codingannya. Nah, kita langsung masuk ke Python. Oke, masuk ke client, kita Python. Nah, di sini kan ada kita pakai dua terminal, di mana terminal yang pertama ini kayak postman gitu. Bakal kalau di sini ini untuk menu kliennya, di sini untuk app-nya ya. Nah, di sini kita ini belajar ini sama aja sih sebenarnya kayak yang di lab 13. Cuman bedanya di lab 13 itu kan kita pakai sebuah aplikasi yang bernama Postman. Nah, kalau di ini kita menggunakan CLI atau command prompt. Jadi kita bakal pakai pengecekannya itu pakai ini dua layar tersebut. Jadi langsung aja. Nah, sebelumnya kita masuk ke skenario-nya. Dimana di skenario-nya ini dia itu bakal ada 12 skenario yang masing-masingnya itu bakal kita jalanin, kita lihat hasilnya itu bakal lolos atau gagal. Kita langsung aja ke skenario pertama, di mana kita itu bakal membuat sebuah database baru atau auto shading verification yang menghapus atau memastikan filenya database belum ada di sebuah foldernya, lalu menjalankan server blanks. Nah, ini bakal yang hasil yang diharapkan itu bakal ada database dan data dummy otomatis tercipta, terminal server berjalan normal tanpa error, terus menandakan fungsi db create all-nya sama send database itu sukses kita aplikasi dari dummy awal. Jadi di sini sebelumnya bakal kita hapus dulu untuk instance-nya. Oh ya, sebentar. Oke. Gini ya. Karena tadi sebelumnya aku udah buat nih Python client sama app-nya udah kita masukin untuk login, jadi otomatis dia itu bakal masuk di sini foldernya, instance-nya bakal masuk, nanti di dalam sini ada network lab-nya, jadi otomatis tersimpan nih teman-teman. Nah, jadi untuk skenario yang pertama seperti itu. Nah,
untuk skenario kedua, dia itu bakal melakukan penolakan akses akun tidak terdaftar dan menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Terus klien app-nya itu bakal nampilin besar error 401 seperti itu. Jadi langsung aja sini ya. Kita masukin perintah 1. Nah, habis itu kita masukin username yang beda. Misalnya aku pakai ini ya, nama aku. Habis itu passwordnya kita bahas ini aja. Otomatis dia bakal mengeluarkan output post ya untuk kegagalan login gagal, periksa kembali username dan user password. Jadi di sini di klien app ini dia bakal kalau misalnya username sama passwordnya itu salah, dia otomatis bakal ngeluarin output kita disuruh kita disuruh login ulang dari ini akunnya menggunakan username dan passwordnya yang salah. Yang benar maaf. Nah, di sini kita pakai login user kan, ada user sama PW-nya. Habis itu ada data user PW. Di sini juga kita mengirim post request ke login npm. Jadi ini ada requestnya dari ini ke JSON data. Terus kita pakai kode status kodenya 200, responnya itu kan JSON, terus dia bakal nyimpen nah ini untuk nanti ya. Nah, setelah itu jadi seperti itu untuk skenario nomor 2. Langsung saja kita ke skenario nomor 3 di mana kita bakal login sukses dan token saving viewer role. Jadi nanti itu bakal login sebagai role viewer dan hasilnya dari shading. Nah, di sini apa hasil yang diharapkan itu loginnya berhasil, terus aplikasinya klien itu bakal masuk ke menu utama. Terus kita juga bakal nunjukin bukti bahwa tokennya itu berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Nah, oke. Kita bakal masuk login lagi. Kita masukin ini ya. Kita masukin username kita, terus password kita, dan otomatis dia bakal mengeluarkan login berhasil, token sudah tersimpan. Jadi ini tokennya ini kenapa muncul hanya sedikit, supaya di sini kan aku pakai cuman 10 huruf ya. Supaya apa? Supaya nandain kalau kita ini benar loh tokennya itu udah masuk ke dalam sebuah postman ininya perintahnya gitu. Sebuah adminnya. Nah, setelah itu kan ini untuk skenario nomor 3. Jadi untuk skenario nomor 3 oke, sudah selesai. Kita lanjut ke skenario keempat, di mana hak akses data akun viewer. Nah, sebelumnya tadi yang di pertama yang di pertama tadi kenapa kok bisa hampir lupa, bisa instance-nya itu tersimpan ke dalam sebuah folder. Jadi sebuah folder yang bagian instance page-nya itu dimana karena di kode yang aku buat dia itu bakal ada yang namanya send sebentar, ada yang namanya device. Oh, di sini guys. Nah, di bagian ini aku tuh pakai yang namanya send database. Masih sebentar. Nah, di sini aku pakai send database. Jadi otomatis database-nya itu bakal tersimpan ke dalam sebuah folder seperti itu. Nah, setelah itu
Aku bakal lanjut ke skenario selanjutnya. Nah, di sini aku bakal yang keempat di mana hak akses data akun viewernya itu bakal ada pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all notes, di mana klien app-nya itu berhasil menampilkan sebuah tabel not perangkat yang rapih, terus datanya itu hasil shading, dan terminal server flags-nya itu mencatat log masuk ke HTTP GET. Jadi gini. Oke, lanjut. Jadi gini, kan tadi udah kita masuk lagi ya untuk ini. Kita pilih nomor 1. Dia bakal mengeluarkan sebuah data perangkat jaringan yang rapih dan tersusun seperti di tabel seperti ini. Karena apa? Di sini aku tuh pakai yang namanya di sini aku pakai tabula T supaya kelihatan rapi untuk semua kode-kodenya seperti itu. Nah, di sini juga aku pakai tabula T ya, supaya rapih gitu, nggak acak-acakan. Nah, itu untuk fungsinya ya. Nah, lanjut untuk status yang kelima, di mana kita akan melakukan pemblokiran aksi manipulasi dengan masih menggunakan akun viewer, memaksa memilih menu control node untuk menghubungkan status perangkat. Oke. Ke sini. Nah, kita tetap pilih nomor 1. Oke. Oke, kita logout dulu. Ini kan tadi ya. Kita logout dulu. Terus kita pilih nomor 1. Kita masukin perintah viewer biasa. Dia cuman bakal ngeluarin menu CLI ada 3, nggak ada yang namanya apa tadi ya, nggak akan ada yang namanya control node-nya gitu. Oke, sebentar. Nah, abis itu kita coba untuk nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Lanjut kita ke skenario nomor 6, di mana session management, logout dan token clearing. Di sini dia itu memilih menu logout pada klien app, habis itu klien app-nya itu langsung melampirin user kembali ke menu awal dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokalnya telah terhapus bersih. Bentar untuk device. Sebentar, ini ya. Coba untuk sepertinya oke. 1 viewer yes. Oh, gini. Oke, kan udah ya. Dia bakal ngeluarin output seperti ini. Kalau misalnya kita perintah 3, otomatis logoutnya berhasil. Nah, jadi seperti itu ya untuk di bagian ini 5. Lanjut kita ke instruksi yang ke-6, di mana yang tadi session loginnya memilih menu logout pada klien app, terus kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Jadi kita ke sini. Kita bakal logout.
logout. Kita bakal masuk lagi. Terus kita bakal masukin, coba sebentar ya. Kita masukin oke. Nah, otomatis kan setelah kita lakukan ini terbuat lagi tuh ininya tokennya. Jadi seperti itu untuk yang ke-6. Nah, habis itu kita lanjut ke use nomor 7, di mana login sukses administration. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawahan hasil shading. Login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrasi jaringan terbuka. Jadi dia bakal ini kita bakal masuk kan tadi kita udah kita kan tadi udah ya untuk login ulangnya, terus kita pakai masukin perintah 1, maka bakal keluar yang namanya daftar perangkat jaringannya ya. Ini yang di sini ada kan catatan ID-nya 1, 2, dan 3 seperti itu. Ini yang dimaksud untuk di bagian Nah, ini untuk login sukses administration ke bagian 7. Nah, lanjut kita untuk ke use ke-8. Kita bakal eksekusi kontrol perangkat jaringannya, terus kita bakal milih menu control node, masukin ID node-nya, terus kita masukin awalnya aktif, lalu ubah status operation menjadi maintenance. Klien app-nya itu bakal nampilin itu ya. Jadi kita gini. Kita bakal pilih nomor 3. Device, kita masukin nih, ini udah pada maintenance karena aku tadi udah nyoba-nyoba ya. Jadi kita masukin ke yang pertama. 1. Kita masukin statusnya maintenance. Nah, habis itu device berhasil diupdate. Jadi udah diupdate. Terus kalau misalnya udah diupdate kan dia bakal ngeluarin sesuai ya untuk akunnya. Dia bakal habis itu kita 9, dia bakal meminta pembuktian otomatisasi audit real, milih menu view system log pada klien app, terus bakal muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa akses di iOS 8 itu tercatat secara otomatis tindakan update pada perangkat tersebut. Jadi gini, kita bakal masukin lagi pilih kita bakal masukin dimana di sini itu udah ada yang dinamakannya update device-nya. Dari tadi kan aku udah nyoba-nyoba ya. Jadi ada keterangan untuk update device-nya. Jadi beberapa kali aku update device-nya. Oke, jadi seperti itu. Habis itu di skenario ke-10 kita bakal melakukan pengujian logika bisnis proteksi maintenance, di mana memilih menu view node telemetry, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari iOS 8. Klien app-nya itu langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, terus lalu memunculkan pesan peringatan khusus, akses ditolak, proses sedang dalam masa perawatan, seperti itu. Jadi kita masukin gini. Kita masukin 6.
Terus kita masukin ID-nya, misalnya ID-nya itu nomor 2. Maka otomatis sebentar. Kita keluar dulu ya. Oke. Kita coba logout dulu, terus kita masuk min cancel 23, terus kita masuk ke nah bakal ada kita masukin ke nomor. Nah, di sini bakal muncul yang namanya view task execution. Ada akses ditolak, perangkatnya sedang dalam masa perawatan. Jadi di sini aku pakai kode ini. Maintenance. Sebentar. Sebentar ya. Oh, ini dia. Di bagian sini. Nah, di bagian app router get not ID ini ya, dimana dia bakal munculin perintah untuk sebuah status tupernya itu maintenance ya, dimana di sini dia itu bakal berperan sebagai history gitu, get task historinya itu dia bakal munculin maintenance. Ini dia perawatan maintenance seperti itu ya. Nah, ini untuk kodenya. Habis itu kita bakal lanjut ke 11. Kita simulasi server crash, jaringan putus, biarkan CLI dan klien app tetap menyala. Tapi terminal server flash-nya itu kita matiin. Habis itu kita bakal balik lagi ke app, terus pilih menu view all device. Kliennya itu tidak boleh crash atau keluar dengan error traceback Python. Terus blok try except-nya itu harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke sebuah server. Jadi ini kita keluar dulu, kita Ctrl C. Habis itu kita coba tadi klien mahasiswa berpindah ke terminal server flash lalu memastikan server secara paksa kembali ke klien app dan pilih menu view all device. Oke, jadi gini. Kita udah mati nih ya, kita bakal cek view all device ya. Otomatis dia akan error karena kita nggak terhubung ke sebuah servernya gitu. Tapi dia itu nggak crash, nggak tiba-tiba keluar atau error Python-nya itu keluar dari ini nih, dari kliennya. Karena kita di sini kan pakai untuk di kliennya ini kita semuanya itu pakai ada try except-nya supaya dia itu tuh ada try sama except-nya supaya dia itu menangkap sebuah error-nya itu nggak langsung crash keluar dari sebuah kliennya. Cuman kalau misalnya kita masuk lagi, oke, terus kita misalnya 1, otomatis dia bakal masuk langsung ke kliennya, dia bakal berjalan lagi seperti itu ya. Jadi udah bener ya untuk ininya. Nih, oke. Lanjut ke yang terakhir, di mana kita bakal recover dan reconnection system. Kita bakal jalanin kembali server flash-nya dari terminal kiri tanpa reset klien app di terminal kanan. Terus kita jalanin kembali menu view all device-nya. Terus klien app-nya itu secara otomatis bakal sukses terhubung ke auto recover dan ke server yang
baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris. Oh, jadi gini. Tadi ternyata di lab di ke-12 yang bakal ini ngelakuin ini. Kita ulang lagi aja biar enggak ini. Nah, jadi gini ya, di 12 itu bakal otomatis dia bakal ngeluarin tabelnya lagi tanpa harus login ulang seperti itu untuk di use ke-12. Jadi untuk use 1 sampai ke-12 itu benar-benar udah ini ya, udah masuk ke dalam sini, udah masuk semuanya. Nah, setelah itu di sini aku ada penjelasan dikit. Dimana ya tadi untuk kode-kodenya di sini kita pakai import request. Terus juga dia ini tuh import request itu gunanya supaya kita kayak ngeluarin request nggak crash gitu loh. Oke. Nah, di sini aku juga pakai tabulate supaya kode-kodenya ini bakal terstruktur rapi. Kita juga ngeceknya ini. Nah, jadi import request itu digunain buat manggil library-nya atau pihak ketiganya yang namanya itu request supaya dia itu supaya itu berkomunikasi servernya itu kan pakai APA gitu. Habis itu di sini ada bash URL atau kode ininya ya untuk kita login gitu loh. Nah, habis itu di sini aku pakai kelas network client, dimana di sini kita bakal ngituin token sama role-nya, ada initnya. Nah, habis itu kita bakal melakukan login user. Login usernya ini dimana dia bakal nginput nginput from loginnya itu bakal muncul kayak gini. Nah, ini from login itu bakal muncul menu utama di CLI-nya cuman ada 2, yaitu login sama exit. Jadi dia bakal masukin username sama password. Ini username sama passwordnya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita salah masukin username sama passwordnya, dia otomatis bakal ngeluarin output login gagal. Kalau misalnya benar berhasil, dia bakal ngeluarin tokennya selama sebanyak 10 huruf. Dan responnya itu kita masuk ke JSON. Kita pakai try except. Di sini kita pakai try except supaya melempar crash-nya gitu ya, supaya nggak error. Nah, di sini aku juga pakai div get user role, di mana fungsinya itu untuk mendeteksi role pengguna melalui endpoint. Jadi kalau ini ada kita bakal ngecek role-nya itu melalui endpoint. Di sini kan ada tokennya, terus kita pakai headers, authorism-nya, kita pakai bearer self tag token. Nah, habis itu kita juga di sini kan ada pakai try except-nya. Jadi pokoknya di sini kita pakai kita menggunakan try except supaya kode-kode yang kita buat itu nggak crash gitu pokoknya. Nah, di sini kita pakai view all device, fungsinya itu untuk menampilkan daftar perangkat dalam format tabel. Jadi, nah di bagian ini yang bakal munculin tabel ini supaya kita kan di sini pakai sebuah tabulate seperti itu. Kalau kita nggak punya akses, aksesnya itu bakal ditolak, terus dia bakal ngambil data perangkatnya seperti itu. Nah, di sini aku juga pakai div add device, dimana di sini itu kita bakal nambahin sebuah perangkat baru, kita masukin hostname-nya, IP-nya, tipe datanya, habis itu datanya. Seperti itu, kita masukin semua, habis itu header-nya dia bakal ngeluarin soft token. Kita juga pakai try except buat ngelemparin biar supaya nggak crash atau ngelemparin pesan error balik gitu, nggak otomatis keluar. Nah, di sini kita pakai control device supaya kita bisa ngontrol device yang kita buat itu nggak mudah
Em, supaya dia itu bakal apa namanya itu tuh dia bakal berfungsi untuk mengatur, terus bakal ngendaliin, abis itu ngawasin mesin atau apa namanya kode yang kita buat supaya proses perangkatnya itu bekerja standar dan sesuai keamanan kita gitu. Jadi nggak bisa asal-asal orang untuk masuk ke dalam kode kita seperti itu. Nah, abis itu kita masuk ke task automation, di mana dia itu bakal ngirim tugas otomasi ke perangkat admin only. Jadi dia bakal ngirim data-data ini ke ke admin kita. Jadi seperti itu. Sama ya untuk ininya kita pakai try except-nya sama aja. Terus kita pakai view text execution, dimana kita bakal nampilin riwayat perangkatnya kalau misalnya penanganan errornya maintains. Nah, di maintenance ini tadi. Nah, di bagian ini. Mana sih? Nah, di sini perangkat sedang dalam masa perawatan. Ini untuk mengecek maintenance-nya seperti itu. Nah, di sini view logs, di mana kita nampilin audit log-nya. Audit log-nya itu ini nih. Audit log-nya. Jadi kita bakal ngelihat status log-nya, result-nya, terus task-nya itu apa. Seperti itu. Nah, di sini ada menunya. Div menu ini fungsinya untuk memilih menu dari 1 sampai 8 gitu. Jadi dari 1 sampai 8 itu ada seperti itu. Habis itu dia bakal memasukin perintahnya. Pokoknya seperti ini ya. Nah, ini untuk if name-nya supaya kliennya berjalan, kita pakai network client sama main menu. Seperti itu untuk kode-kodenya ya. Di sini app-nya ya kurang lebih seperti itu. Kita pakai JSON Nav, terus kita pakai import modul ini supaya import from dan import ininya supaya berjalan gitu kan. Nah, di sini ada app config-nya, ini seperti di lab yang sebelumnya ya. Statusnya lah ya. Habis itu kita pakai manager, CWT manager, ada device juga, kita pakai device. Terus di sini ada create log. Create log ini yang tadi ya untuk mencatat log dan ke network admin. Jadi gini, app sama klien itu sama-sama saling terhubung. Jadi hampir gimana ya? Saling berjalan satu sama lain itu ya saling terhubung karena kodenya menyatu gitu. Saling berkaitan. Di admin require seperti itu ya. Di sini ada git, ini untuk ininya endpointnya, ini endpointnya supaya ngambil daftar perangkatnya, dia pakai git method. Habis itu ada kita pakai network device supaya kita itu bakal analisis objek perangkat jaringan barunya. Habis itu tudik ini kita pakai untuk konversi data atribut ke dictionary. Jadi habis itu dia itu bakal masukin apa statusnya itu ke yang tadi network lab itu tadi bakal kita simpan di dictionary. Di sini ada get, post untuk ngecek ini kan ada ininya untuk ngecek update status perangkat. Terus ini fungsinya untuk memperbarui sebuah database-nya. Habis itu kita nih ada perintah delete untuk menghapusnya. Terus di sini ada scene database. Nah, scene database ini tadi kan untuk nyimpan yang intens. Nah, untuk instance yang ini itu ada di kode sini. Nah, ini bakal kesimpan semua di situ. Ada postnya di sini untuk mendaftarkan pengguna baru ke database. Habis itu ada post lagi untuk yang ini verifikasi kredensial dan menghasilkan JWT akses token. Terus ada mengembalikan data user aktif berdasarkan token. Nah, di sini ada bagian get yang ini filter perangkat berdasarkan tipenya. Tipe datanya itu apa? Seperti itu. Ini menampilkan riwayat tugas atau ORM. Ini itu sebagai history maintenance-nya tadi ya.
seperti itu. Di sini ada menampilkan seluruh riwayat audit trial log aktivitas sistem. Jadi di sini ada network lognya. Habis itu di sini ada mengambil satu data tugas terbaru untuk perangkat tertentu. Jadi nanti ada sebuah data yang bakal nyimpen data yang benar-benar data-data tertentu gitu, bakal tersimpan. Nah, di sini ada if name main-nya. Kita pakai app context, create all, send database, terus kita ini. Jadi seperti itu. Untuk di lab 14 ini kita tidak menggunakan modul ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, jadi oke. Jadi seperti ini. Jadi kita udah selesai untuk membangun sebuah apa ini perintahnya? Oke, sebentar. Membangun sebuah network automation task simulator APA. Lab session 14 menggunakan klien app final integration. Jadi mungkin maaf kalau misalnya kalau dari penjelasan saya kurang jelas atau gimana. Saya juga lagi masa proses belajar. Terus kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian penjelasan hands-on saya tentang mini project 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.